Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan memberikan 10 resep sup yang seger dan pastinya tuh enak banget. Buat kalian yang suka makanan kuah yang seger, kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman. Selain harganya murah, bahan-bahannya juga gampang kita dapat. Untuk resep selengkapnya, kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu sup buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Sekarang aku akan potong-potong daun bawang, kemudian aku iris seperti ini ya teman-teman. Aku menggunakan satu loncor aja. Kemudian ini aku juga akan iris 2 siung bawang merah. Untuk bahan-bahannya aku udah siapkan semua ya teman-teman. Ada jagung, ada wortel, serta ini ada bayam. Semuanya udah aku cuci bersih dan udah aku potong-potong. Untuk lebih lengkapnya bahan-bahannya apa aja kalian bisa lihat ya kolom deskripsi, aku udah tulis semua di sana. Sekarang ini aku akan rebus dulu jagung manisnya. Ini tadi aku menggunakan satu buah jagung manis, kemudian aku potong-potong kayak gini ya teman-teman biar cepet matang. Terus aku masukkan juga bumbunya. Ini aku tambahkan bumbu kuncinya. Ini kita masak sampai jagungnya itu matang. Kemudian saya tambahkan juga sedikit garam serta kaldu jamur, atau kalau kalian ada kaldu lainnya juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Dan ini jagungnya udah setengah matang seperti ini. Kemudian aku akan masukkan wortel. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum kalian bisa tambahkan. Kemudian aku masukkan juga bawang merah yang udah aku iris tadi. Selanjutnya saya masukkan juga batang daun bawang yang warnanya putih. Kemudian saya akan masukkan juga bayamnya. Ini masaknya sebentar aja ya teman-teman, karena bayam itu gampang sekali matangnya. Ini jangan lupa diaduk ya biar cepat matang dan warnanya itu tetap hijau. Ini aku aduk-aduk. Kemudian terakhir saya masukkan juga daun bawang yang warnanya hijau. Nah ini kita aduk-aduk bentar aja, terus matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sayur bening bayam dan jagung pun siap untuk disajikan. Penampilannya cantik sekali ya teman-teman, dan ini bayamnya kelihatannya segar sekali karena warnanya tetap hijau. Dan tidak lupa juga ini aku udah siapkan juga bakwan jagungnya. Untuk resep bakwan jagungnya kalian bisa scroll ke bawah ya, aku udah bikin di sana, atau nanti aku akan cantumkan linknya di bawah. Dan tidak lupa juga ini aku bikin sambal terasi. Nah untuk sambal terasinya juga udah aku bikin di video sebelumnya, kalian bisa scroll ya teman-teman. Di sini aku udah menyediakan daun bawang, kemudian ini aku akan iris-iris kayak gini ya teman-teman.
Selanjutnya ini aku akan iris dan cincang kasar 4 siung bawang putih. Buat kalian yang nggak begitu suka bawang putih, bisa digantikan dengan menggunakan bawang merah ya teman-teman. Ini sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Nah, kurang lebih seperti ini, lalu aku akan sisihkan. Selanjutnya ini aku akan rebus airnya terlebih dulu. Sambil nunggu airnya mendidih, ini aku akan potong tahunya. Di sini aku menggunakan tahu putih sekitar 1 potong ya. Jadi aku menggunakan tahu putih ini ukurannya lumayan besar. Jadi ini aku belah menjadi 2 bagian. Kemudian 1 bagian lagi aku akan potong segitiga seperti ini menjadi 4 bagian. Jadi 1 potong tahu putih ini aku bagi menjadi 8 bagian. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini airnya udah mendidih, kemudian aku akan rebus tahunya terlebih dulu. Kenapa tahunya aku rebus? Karena aku pengen teksturnya itu agak sedikit keras dan agak sedikit mengembang. Ini aku rebus sekitar 15 menit ya teman-teman. Jadi setelah sekitar 15 menit dan ini siap untuk aku tiriskan ya. Ini aku tunggu sampai tahunya ini dingin, baru nanti aku akan kasih isian. Nah, sambil menunggu tahunya dingin, ini aku akan marinasi dulu daging ayamnya. Kemudian ini aku tambahkan sedikit garam, lada bubuk, kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan sedikit kecap asin, 2 sendok tepung tapioka. Kemudian ini aku akan tambahkan juga daun bawang sedikit aja. Nah, ini aku tambahkan juga putih telur. Ini aku gunakan 1 putih telur ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur merata. Kemudian diamkan beberapa saat ya. Lanjut, ini tahunya udah dingin. Kemudian aku akan tuang bagian tengahnya kayak gini, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Ini aku agak lebarin dikit ya biar bisa muat daging agak banyak. Ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena tahu putih itu mudah lembek. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini aku akan lubangi semuanya tahunya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku akan kasih isian daging yang udah aku marinasi tadi. Ini pelan-pelan aku bejek-bejek biar masuk ke dalam ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini aku tekan-tekan biar menempel sempurna. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Kemudian ini aku akan taruh ke dalam mangkok seperti ini. Kemudian nanti aku akan kukus ya. Jadi biar hasilnya lebih cantik, ini aku kukus aja. Sebenarnya kalian bisa merebusnya, cuman kalau direbus itu takutnya mudah rusak dan penampilannya tuh kurang menarik. Nah, ini aku kukus kira-kira 15 menitan ya, karena nanti masih mau aku masak. Sambil menunggu tahunya tadi aku kukus, ini aku akan tumis dulu bawang putih yang udah aku cincang tadi. Ini aku tumis sampai warnanya agak sedikit kecoklatan ya, atau sedikit kering seperti ini. Nah, setelah seperti ini aku akan ambil sebagian dan sebagian aku sisahkan. Kemudian ini aku tambahkan air secukupnya aja untuk kuah. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, kemudian kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan juga sedikit lada. Dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah aku kukus, penampilannya tuh lebih cantik kayak gini ya. Nah, ini setelah itu aku akan masukkan ke dalam kuahnya tadi ya teman-teman. Nah, kayak gini.
Nah, ini aku masukkan di sini ya teman-teman. Jadi kalau dimasukkan kayak gini tuh penampilannya tuh lebih cantik daripada kalian tuh langsung direbus menggunakan air ya. Nah, ini aku karena ini udah matang, jadi ini aku rebusnya sebentar aja sampai bumbu di kuahnya itu meresap ya. Lalu aku akan masukkan daun bawang dan jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Nah, dan hasilnya seperti ini, bakso tahu ala-ala saya pun siap untuk disajikan. Dan ini kuahnya tuh seger banget teman-teman, dan penampilannya juga bikin menggoda selera. Ini cocok sekali dinikmati buat kalian yang pengen hidup sehat. Nah, ini aku tambahkan sedikit kuah. Tidak lupa juga ini aku akan taburi daun bawang goreng yang udah aku goreng tadi ya teman-teman, dan ini tuh makin seger dan gurih kuahnya. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim, aku akan coba icip-icip ya. Dan ini dagingnya yang bagian dalam juga udah matang teman-teman, dan teksturnya tuh lembut. Untuk kuahnya tuh seger banget, pokoknya aku kasih jempol 2. Ini dikasih sambal juga mantep pokoknya teman-teman. Di sini aku udah menyediakan bakso, aku gunakan bakso ikan ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau menggunakan bakso daging juga boleh. Kemudian ini aku akan iris-iris, disesuaikan selera kalian masing-masing aja, mau iris kayak apa. Selanjutnya ini aku akan tambahkan 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris-iris juga dan pisahkan juga bagian yang putih dan bagian yang hijaunya ya. Lanjut, biar ada warnanya lebih cantik, ini aku akan tambahkan sedikit irisan wortel. Ini aku iris sesuai selera aku aja ya teman-teman. Aku gunakan sedikit aja karena memang ini untuk campuran. Kemudian aku tambahkan juga sedikit bawang bombay, kemudian aku akan iris-iris dan dicincang kasar. Buat kalian yang nggak suka bawang bombay bisa di skip ya. Kalau menurut aku dikasih bawang bombay itu supnya itu jadi lebih seger. Di sini aku juga tambahkan 1 siung bawang putih. Ini aku gunakan ukuran yang agak gede ya. Kemudian sama aku cincang kasar kayak gini. Kemudian aku akan tambahkan 1 bungkus jamur enoki. Ini karena porsinya untuk 3 orang, jadi aku gunakan sedikit aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau porsinya yang agak banyakan untuk jamur enoki bisa ditambahi lagi ya. Kemudian ini aku akan buang bagian yang hitamnya ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan suir-suir menggunakan tangan aja ya. Setelah disur-sur kayak gini, kemudian ini aku akan rendam terlebih dulu ya teman-teman. Ini kurang lebih aku rendam sekitar 10 menitan.
Setelah itu nanti baru aku akan bilas dengan menggunakan air bersih. Ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak wijen. Kalau kalian nggak ada minyak wijen, minyak biasa juga boleh ya. Kemudian ini aku akan tumis bawang putih serta bawang bombaynya. Ini aku tumis sampai aromanya itu keluar. Jadi tunggu sampai agak sedikit kecoklatan ya. Setelah kurang lebih seperti ini, kemudian aku akan tambahkan air secukupnya aja. Kemudian masukkan terlebih dulu bakso ikannya. Lanjut tambahkan sedikit garam. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur secukupnya. Lanjut, aku akan tambahkan sedikit lada bubuk, kemudian aku akan masukkan wortel yang udah aku iris tadi, dan tidak lupa juga aku masukkan jamur enoki. Ini tadi udah aku bilas ya untuk jamur enokinya. Ini aku masak kira-kira jamur enoki dan wortelnya matang aja, jangan terlalu lama karena jamur enoki juga cepet banget matangnya. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Kalau rasanya udah pas, kalian masukkan aja daun bawang yang udah diiris tadi. Kalau kalian suka daun seledri, bisa ditambahkan daun seledri juga ya. Nah, setelah seperti ini siap untuk disajikan ya. Ini udah aku siapkan mangkok seperti ini. Nah, itu penampilannya tuh cantik banget, ada warna-warni kayak gini. Kalau kalian mau jamur enokinya dipotong juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini sengaja aku kasih utuhan kayak gini karena biar menurutku tuh rasanya lebih enak kalau dimakan utuhan kayak gini. Ini cocok sekali dinikmati pas musim hujan kayak gini, apalagi dalam keadaan yang masih anget kayak gini. Menyediakan seledri dan daun bawang. Ini aku mau iris-iris dulu ya teman-teman. Ini bagian yang agak kerasnya saya iris terlebih dulu. Kemudian bagian daunnya juga sama ya, aku iris-iris juga. Selanjutnya saya akan iris juga bawang merah dan bawang putih. Di sini saya sudah menyediakan bakso. Kalian bisa menggunakan bakso apapun ya teman-teman. Ini aku menggunakan bakso bebek. Ini aku akan iris-iris aja sesuai selera kalian masing-masing. Selanjutnya saya akan iris tahunya. Di sini saya menggunakan 2 kotak
tahu putih. Pertama aku akan siapkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang merah dan bawang putih, kemudian tumis sebentar ya, biar sampai aromanya itu keluar. Kemudian masukkan baksonya. Lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan sedikit kaldu jamur, garam, serta gula. Untuk takarannya disesuaikan selera kalian ya teman-teman, disesuaikan dengan banyak sedikitnya sup yang kalian masak. Kemudian saya tambahkan juga sedikit lada bubuk. Aduk sebentar biar bumbunya itu tidak menggumpal ya. Kemudian masukkan tahu putihnya, masak sampai mendidih ya. Nah ini masak sebentar aja biar bumbunya tadi itu meresap. Kemudian saya masukkan batang daun seledri dan daun bawangnya, aduk. Terakhir masukkan daun seledri dan daun bawangnya. Setelah itu jangan lupa tes rasa ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum bisa kalian tambahkan sesuai selera. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan. Ini aku sajikan ke dalam mangkok seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa menikmatinya dengan nasi hangat atau bisa juga gini aja. Biasanya kalau saya makan itu tambah sambal ya teman-teman, biar rasanya tuh lebih mantap. Untuk resep sambalnya kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Di situ saya membagikan banyak tutorial bagaimana cara bikin sambal. Ada beberapa sambal, jadi kalian bisa tinggal pilih aja. Dan seperti ini teman-teman hasilnya. Ini sangat simpel dan cocok buat teman-teman yang lagi males masak masakan ribet, dan cocok juga untuk musim panas seperti ini ya. Langkah pertama aku akan rebus daging sapinya. Ini aku merebusnya dari air yang dingin lalu direbus sampai mendidih. Ini aku masak kira-kira 20 menitan ya teman-teman. Nah setelahnya aku akan tiriskan. Lanjut ini aku akan iris kubisnya. Untuk sayuran kalian sesuaikan selera kalian masing-masing ya teman-teman, karena ini kebetulan aku lagi pengen ditambah kubis, jadi aku tambahkan aja. Kemudian aku akan iris-iris seperti ini lalu sisihkan ya. Kemudian aku tambahkan juga tomat. Untuk tomatnya aku tambahkan separuh aja, kemudian aku belah menjadi beberapa bagian. Lanjut biar lebih segar lagi, ini aku tambahkan daun seledri, kemudian aku iris-iris lalu sisihkan. Lanjut ini aku tambahkan juga bawang merah, kemudian aku iris-iris seperti ini. Sisihkan ya. Kemudian ini aku tambahkan satu buah wortel, kemudian aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk cara pemotongannya sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya teman-teman. Ini aku potongnya agak tebal. Lanjut ini aku tambahkan juga satu buah kentang, kemudian aku potong-potong.
Untuk kentangnya ini ukurannya aku samakan dengan wortel tadi ya teman-teman, biar penampilannya itu seimbang. Kemudian sisihkan. Kemudian aku tambahkan juga 2 siung bawang putih, kemudian aku iris tipis seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak, kemudian aku akan tumis bawang merah serta bawang putih. Tumis sampai aromanya keluar ya. Kemudian aku akan masukkan daging sapi yang udah aku rebus tadi. Tumis sebentar aja, lalu masukkan bumbu instan bambu. Ini untuk bumbunya aku tumis sebentar ya teman-teman, biar lebih sedap aromanya. Kemudian tambahkan air secukupnya. Untuk airnya takarannya aku kira-kira aja ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan wortel serta kentangnya. Ini aku rebus sampai setengah matang. Setelah setengah matang seperti ini, aku akan masukkan brokoli. Biar cepat empuk, ini aku tutup aja sebentar ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir aku akan masukkan kubis serta tomat yang udah aku siapkan tadi. Ini dimasak sebentar aja karena tuh cepat matang ya teman-teman. Aduk-aduk. Nah, setelah seperti ini jangan lupa tes rasa apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian bisa tambahkan bumbu. Untuk resep saya kali ini aku murni gunakan bumbu instan aja, nggak aku tambahkan garam ataupun penyedap. Nah, terakhir aku akan masukkan seledrinya biar lebih nikmat rasanya dan lebih seger. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini aku sajikan ke dalam mangkok seperti ini. Untuk daging sapinya itu udah empuk banget teman-teman. Untuk kuahnya ini tuh kental banget. Nah, sekarang waktunya untuk icip-icip ya teman-teman. Ini aku udah siapkan nasi anget. Aku tuh kalau bikin sup kayak gini pasti dimakan menggunakan nasi ya. Tapi kalau kalian nggak mau menggunakan nasi juga nggak apa-apa. Nah, sekarang aku akan coba icip-icip gimana rasa kuah serta daging sapinya udah bener-bener matang apa belum. Nah, ini makan sup kayak gini kalau nggak kuahnya nggak dibanyakin tuh rasanya tuh kurang nikmat. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim aku akan icip-icip. Nah, ini aku cobain dulu daging sapinya ya teman-teman. Ini benar-benar udah empuk daging sapinya tuh kan. Rasanya tuh enak banget, nggak keras, udah benar-benar empuk. Ini cocok sekali untuk dinikmati saat musim panas kayak gini ya teman-teman. Dan untuk sayurannya aku rasa semuanya udah empuk. Ini aku tambahkan lagi kuah ya teman-teman karena kurang pas kalau kuahnya. Di sini aku udah menyediakan bahan-bahannya. Aku di sini menggunakan bakso ikan ya teman-teman. Kemudian di sini aku menggunakan onyong atau gambas. Kemudian aku tambahkan juga 2 butir telur. Ini gambas atau onyongnya udah aku kupas, kemudian aku akan potong. Ini aku potong menjadi beberapa bagian ya. Atau kalau kalian yang mau menggunakan onyong yang lainnya kayak yang panjang itu juga boleh, karena kebetulan di rumah itu adanya onyong kayak gini ya teman-teman. Jadi aku masaknya yang ini aja. Nah, ini aku akan potong-potong seperti ini sampai semuanya selesai ya.
Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian aku akan iris baksonya. Aku iris menjadi beberapa bagian. Kalau kalian mau baksonya utuhan juga boleh ya, sesuaikan selera kalian aja. Ini aku akan belah menjadi 4 bagian seperti ini. Bikin sup onyong ini juga bisa ditambahkan bihun ya teman-teman. Buat kalian yang suka bihun, kalian juga boleh tambahkan. Tapi aku tuh nggak begitu suka sama bihun, jadi ini nggak aku tambahkan. Ini aku cuman khusus sayuran aja. Untuk baksonya aku gunakan agak banyakan ya teman-teman. Kemudian di sini aku sediakan 4 siung bawang putih, kemudian aku iris-iris seperti ini. Lanjut nanti aku akan cincang kasar. Ini aku tuh suka sekali kalau bikin sup dikasih gorengan bawang putih. Tapi buat teman-teman yang sukanya bawang merah, kalian juga boleh gunakan bawang merah ya teman-teman, karena menurutku juga sama-sama seger kalau bikin sup itu ditambah bawang merah goreng atau bawang putih goreng. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak, kemudian aku akan tumis bawang putih yang udah aku cincang tadi. Ini aku akan tumis sampai bawang putihnya agak sedikit kecoklatan ya teman-teman. Ini aku masaknya dengan menggunakan api kecil, takutnya kalau apinya kegedean akan gosong. Nah, setelah seperti ini, angkat dan tiriskan. Nah, lanjut, ini tadi sisa minyaknya aku gunakan untuk menggoreng telurnya. Ini aku orak-arik aja telurnya ya. Kalau kalian nggak suka telur, untuk telurnya bisa di skip aja ya. Nah, setelah matang seperti ini, telurnya aku akan angkat dan tiriskan karena nanti mau dimasukkan di akhir ya. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku masukkan onyong atau gambasnya. Ini aku tumis sebentar aja ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan masukkan baksonya. Nah, setelah seperti ini aku akan tambahkan air secukupnya. Untuk takaran air kalian sesuaikan aja ya teman-teman, kalian mau masak untuk berapa porsi, jadi bisa dilihat untuk takarannya berapa. Kalau di sini aku tambahkan sekitar 2 gelas ukuran gelas ini. Nah, ini udah ya, sekiranya ini dulu. Kemudian aku tambahkan kaldu jamur. Aku tambahkan juga garam secukupnya. Nah, setelah mendidih seperti ini, aku akan masukkan orak-arik telur tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa tes rasa apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Oh ya teman-teman, tadi aku tuh kelupaan mau ngasih lada bubuk, jadi ini aku kasihkan di akhir aja, tapi nggak apa-apa ya. Kemudian aku masukkan daun bawang yang bagian putihnya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Ini tuh aromanya tuh udah keluar teman-teman, apalagi nanti kalau dimasukkan bawang gorengnya pasti tambah nikmat. Oke, ini aku rasa udah pas. Nih yang terakhir aku akan masukkan bawang goreng yang udah aku goreng di awal video tadi. Aku taburi di atasnya seperti ini ya teman-teman.
Aduk-aduk biar merata. Terus tidak lupa juga daun bawangnya kita masukkan. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini tuh siap dimatikan dan untuk siap disajikan juga. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sup gambas atau onyong udah jadi. Ini aku tambahkan bakso juga. Ini tuh seger banget, cocok sekali dinikmati untuk musim panas seperti sekarang ini ya teman-teman. Kali ini saya cuma menggunakan tahu dan sayuran serta bakso. Untuk resep selengkapnya kalian wajib tonton video saya sampai akhir. Di sini saya sudah menyediakan sawi hijau, kemudian ini aku akan potong-potong. Aku pisahkan ya antara bagian batang dan daunnya. Selanjutnya ini aku gunakan satu potong tahu putih, kemudian aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian sisihkan ya. Kemudian di sini aku udah sediakan 5 buah bakso. Aku di sini menggunakan bakso ikan ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau menggunakan bakso sapi juga boleh, atau bakso ayam mungkin. Karena kebetulan di rumahku tuh stok bakso ikannya lumayan banyak, jadi aku gunakan bakso ikan. Kemudian ini aku akan belah menjadi 4 bagian kayak gini ya. Cuman jangan sampai terputus ya. Kurang lebih sampai tengah-tengahnya aja. Selanjutnya di sini aku udah menyediakan 4 siung bawang putih, kemudian aku akan iris-iris. Selanjutnya nanti aku akan cincang kasar ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Gunakan. Selanjutnya aku akan siapkan minyak goreng. Duh maaf ya teman-teman, ini kayaknya kebanyakan minyak gorengnya, tapi nggak apa-apa, nanti kalau udah bawang putihnya ini udah matang aku akan kurangi minyak gorengnya ya. Nah ini aku akan tumis bawang putihnya sampai berubah kecoklatan ya. Jadi waktu menumisnya itu usahakan dengan menggunakan api sedang, jangan menggunakan api yang terlalu besar, takutnya nanti cepat gosong. Ini pelan-pelan aja dan jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya sempurna ya. Nah ini udah sedikit kecoklatan, aku akan ambil sebagian ya teman-teman, sebagian aku akan sisakan. Nah ini udah aku kurangi minyaknya ya, dan aku sisakan bawang putih gorengnya. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan bakso ikannya. Aku masukkan juga tahu putihnya. Aduk-aduk ya. Kemudian aku tambahkan kaldu jamur, garam. Lalu aku tambahkan sedikit lada bubuk. Tunggu sampai airnya mendidih ya, dan ini untuk baksonya biar sampai mekar seperti ini. Nah ini baksonya udah dikit mekar, kemudian aku akan masukkan daun sawinya. Ini aku masukkan yang bagian batangnya terlebih dahulu. Selanjutnya yang terakhir aku masukkan bagian daunnya. Ini aduk-aduk. Ini masaknya sebentar aja ya teman-teman, karena ini cepet banget matangnya. Dan ini baksonya juga udah mekar ya.
masak kira-kira 1 menit aja. Nah, setelah seperti ini, matikan api. Oh ya teman-teman, jangan lupa tes rasa ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau udah, matikan api dan siap untuk disajikan ke dalam mangkok seperti ini teman-teman. Ini tuh enak banget dan kelihatannya seger. Biar lebih seger dan gurih, ini bagian akhirnya aku akan taburi juga bawang putih yang udah digoreng tadi ya teman-teman. Tadi kan masih ada sisa. Nah sekarang bismillahirrahmanirrahim, aku akan coba icip-icip dulu gimana rasanya. Menurut saya ini tuh seger banget dan kuahnya itu bening. Saya sarankan ya buat teman-teman untuk coba resep sup saya kali ini. Wajib tonton video saya sampai akhir ya teman-teman. Semoga video saya ini dapat menambah menu resep masakan buat kalian semua. Di sini saya sudah menyediakan 1 buah pakcoy. Karena ini untuk menu 1 orang ya, jadi aku bikinnya sedikit aja. Kemudian ini aku akan potong-potong, aku pisahkan bagian daun dan batangnya ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah menyediakan 4 siung bawang putih, kemudian aku iris-iris, kemudian aku cincang kasar ya teman-teman. Selanjutnya ini aku juga akan iris beberapa potong wortel ya, biar warnanya itu lebih berwarna. Tapi kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa, nggak ditambahkan. Kemudian aku akan tambahkan 1 potong tahu putih, kemudian aku akan potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Tidak lupa juga aku akan tambahkan bakso. Di sini aku gunakan bakso ikan ya, tapi kalau kalian mau menggunakan bakso ayam atau bakso daging juga boleh ya, sesuai selera kalian masing-masing aja. Kemudian ini aku akan belah kayak gini ya, biar tampilannya itu lebih cantik. Selanjutnya aku akan siapkan wajan dan tambahkan sedikit minyak. Kemudian aku akan tumis bawang putihnya. Ini aku tumis dengan menggunakan api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar, takutnya nanti gosong. Untuk bawang putihnya ini aku tumis sampai sedikit kecoklatan seperti ini ya. Setelah seperti ini aku akan tiriskan sebagian aja, yang sebagian aku sisakan di sini. Selanjutnya aku akan tambahkan air secukupnya aja, sesuaikan untuk berapa porsi ya teman-teman. Kemudian ini aku akan masukkan wortel, karena wortel agak lama matangnya. Kemudian aku masukkan juga bakso ikannya. Selanjutnya aku masukkan juga tahu putihnya ya teman-teman. Tunggu sampai mendidih. Aku tambahkan juga kayak kaldu serta garam. Aku tambahkan sedikit lada putih. Kemudian aduk-aduk. Ini masak sampai mendidih ya. Nah setelah mendidih seperti ini aku akan masukkan batang daun pakcoynya, karena ini batangnya itu agak lama matangnya. Untuk wortelnya tadi udah matang ya teman-teman.
Ini aku tunggu sampai baksonya ini agak mekar ya, biar nanti tuh penampilannya lebih cantik. Terakhir aku masukkan daun bakconya. Ini aku masak sekitar 1 menitan aja ya. Setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini aku sajikan dalam mangkok seperti ini. Tidak lupa juga ini aku taburi bawang putih yang udah digoreng tadi pas di awal video ya teman-teman. Sebagian aku masukkan di sini. Nah sekarang bismillahirrahmanirrahim, aku akan coba icipin gimana rasanya. Menurutku tuh rasanya seger sekali ya, apalagi ditambah dengan bawang putih gorengnya itu lebih mantap dan lebih gurih kalau menurutku ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau coba resep saya kali ini, kalian wajib ikuti cara saya ini ya. Langkah pertama, ini aku akan rebus dulu iga sapinya. Ini aku rebus kira-kira agak setengah matang gitu ya teman-teman. Kemudian ini aku tambahkan jahe biar mengurangi baunya. Sambil nunggu iga sapinya matang, ini aku akan siapkan bahan-bahannya. Di sini aku akan potong-potong wortel. Untuk sayurannya itu sesuai selera kalian masing-masing ya. Kalian mau tambahkan sayur apa? Ini aku tambahkan wortel aja. Kemudian aku akan potong-potong agak tebal, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian ini aku akan tambahkan juga 1 buah kentang. Kemudian aku akan potong juga. Untuk ukurannya aku samakan dengan ukuran dari wortel tadi ya teman-teman. Jangan terlalu tebal ataupun jangan terlalu tipis. Kemudian aku tambahkan juga daun seledri biar lebih seger ya. Ini aku juga akan iris-iris daun seledrinya. Tidak lupa juga aku akan tambahkan 1 lenjer daun bawang. Kemudian sama ini aku iris-iris juga untuk daun bawangnya. Ini aku pisahkan ya antara bagian batang dan daunnya, karena nanti pas memasukkannya itu waktunya nggak sama, jadi biar lebih gampang aja. Ulangi sampai semua selesai ya. Kemudian ini aku akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ini aku tambahkan garam. Ini aku ulek bawang merah, bawang putih. Ini aku sengaja iris-iris seperti ini ya teman-teman, biar lebih gampang pas diulek. Kalau kalian mau dicopot juga nggak apa-apa. Kemudian ini aku tambahkan juga lada bubuk. Kemudian aku akan ulek lagi ya biar agak lembut teksturnya. Nah kurang lebih seperti ini aja. Nah ini untuk iganya aku akan angkat dan aku akan cuci ya teman-teman. Ini udah empuk iganya. Kalau kalian nggak suka iga bisa diganti dengan daging juga bisa ya. Kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak. Kemudian aku akan tumis bumbu yang udah aku haluskan tadi. Ini aku akan tumis sampai warnanya itu agak kecoklatan ya, biar aromanya itu keluar. Setelah seperti ini aku akan tambahkan air secukupnya. Untuk takaran airnya sesuaikan selera kalian aja ya teman-teman, kalian masaknya untuk berapa porsi.
Kemudian aku akan masukkan iga sapi yang udah aku rebus tadi. Aku tambahkan juga kaldu sapi 1 saset. Kemudian aduk sebentar ya, biar bumbunya itu meresap. Kemudian masukkan kentang dan wortel yang udah kita potong tadi. Kemudian aduk-aduk. Biar cepat matang, ini aku akan tutup ya teman-teman. Jangan lupa juga tes rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian bisa tinggal tambahkan aja ya. Ini aku akan tutup lagi karena belum matang wortelnya. Selanjutnya masukkan batang daun seledri dan batang daun bawangnya. Terakhir masukkan daun seledri dan daun bawangnya. Aduk-aduk biar tercampur merata ya. Kalau udah seperti ini udah matang ya teman-teman. Matikan api dan siap untuk disajikan. Ini aku sajikan dengan mangkok seperti ini. Ini aromanya tuh udah enak banget teman-teman, bikin lapar. Biar lebih enak, ini aku akan taburi bawang goreng. Dan sekarang siap untuk disajikan ya. Nah, ini aku akan makan dengan menggunakan nasi, atau kalau kalian kamu yang nggak suka nasi, kalian bisa makan sup aja juga boleh. Nah, ini aku akan coba icip-icip ya teman-teman, gimana rasanya. Aku tuh kalau makan suka kalau sayurannya banyak, kemudian kuahnya juga banyak seperti ini. Buat kalian yang suka pedas, kalian bisa juga tambahkan sambal ya teman-teman. Aku ingin coba cicip dulu, jadi nanti untuk sambalnya nanti aja terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan coba icip-icip ya teman-teman, gimana rasanya. Rasanya tuh enak dan segar. Untuk kuahnya tuh aroma sapinya tuh kerasa banget teman-teman. Dan ini untuk iganya juga udah empuk. Untuk rasanya aku kasih jempol 2 ya. Di sini saya sudah menyediakan 1 buah labu siam. Ini tadi udah saya kupas dan udah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian ini aku akan potong menjadi beberapa bagian. Aku motongnya kotak kayak gini ya teman-teman. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian ini aku juga siapkan kacang panjang. Kemudian aku potong-potong kurang lebih seperti ini panjangnya.
Selanjutnya ini aku siapkan satu buah jagung manis, ini aku potong-potong. Kemudian ini aku akan potong lagi ya teman-teman, biar tidak terlalu besar. Ini aku potong menjadi dua bagian, tapi kalau kalian mau potong yang agak kecil juga boleh ya. Kemudian untuk bawang merahnya, bawang putih, cabai rawit serta cabai keritingnya ini aku akan haluskan ya teman-teman. Karena ini aku mau bikin sendiri untuk bumbunya. Kemudian ini aku tambahkan air sedikit aja biar cepat halus. Kemudian ini aku chopper ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau yang beli yang bumbu sayur asam yang instan juga boleh ya, karena kebetulan aku di rumah lagi nggak ada dan ini lagi pengen bikin sendiri, jadi aku gunakan bahan seadanya aja. Kemudian ini aku akan siapkan air. Kemudian aku akan masukkan daun salamnya, kemudian ada lengkuas. Kemudian ini aku akan masukkan jagung manisnya. Oh ya, ini kacangnya juga aku masukkan ya teman-teman, karena tadi kacangnya ini agak kering, jadi nanti matangnya terlalu lama. Kemudian tidak lupa saya tutup biar cepat empuk. Nah, ini kira-kira udah setengah matang seperti ini. Kemudian ini akan masukkan juga bumbu atau bahan-bahan yang udah aku siapkan tadi, kayak ada kacang panjang dan labu siamnya. Kemudian aduk-aduk. Kemudian ini aku masukkan bumbu yang udah aku chopper tadi ya teman-teman. Aduk-aduk biar semuanya tuh merata. Kemudian ini aku memasukkan juga asam jawanya. Ini tadi udah aku saring ya. Kemudian aku masukkan juga gula jawa, karena kebetulan di rumah itu ada yang udah bubuk kayak gini. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, sedikit gula, dan ini aku tambahkan juga kaldu bubuk. Kalian bisa menggunakan kaldu ayam atau kaldu sapi juga nggak apa-apa ya teman-teman, sesuai selera aja. Kemudian ini aku akan tutup dan masak sampai semuanya matang ya. Dan ini udah matang ya teman-teman. Ini tadi udah aku tes rasa dan menurutku rasanya udah pas. Ini ada rasa asam dan ada sedikit pedas. Sekarang ini aku akan taruh ke dalam wadah, kemudian siap untuk disajikan ya. Ini rasanya udah ada pedesnya ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau yang lebih pedas lagi, kalian bisa cek di video sebelumnya. Aku udah bagikan beberapa resep sambal. Di sana ada macam-macam sambal, ada sambal teri, ada sambal terasi, pokoknya lengkap. Jadi kalian tinggal scroll aja ke bawah video saya sebelumnya. Untuk kali ini aku nggak pakai sambal karena menurutku tuh rasanya udah pas. Oke teman-teman, untuk resep saya kali ini sekiranya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Hari ini aku udah bagikan 10 resep sup, itu enak banget. Kalian wajib coba di rumah ya. Untuk resep selanjutnya, kalian silahkan cek aja. Di video aku sebelumnya, aku udah bagikan banyak resep di sana. Jadi kalian tinggal scroll-scroll aja ya. Dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.